Ya, jadi MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kebijakan baru yang lahir sejak era Mas Menteri Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ya. Beliau ini sepengetahuan saya juga dulu kuliahnya di luar Pak, di US. Jadi saya melihat MBKM ini adalah wujud ketika beliau kuliah di sana. Ya bisa jadi selama SD sampai SMA ya, kan kita terima setelah SMA ya. Mereka mungkin belum bisa untuk menemukan passionnya tadi, menemukan tujuannya, sehingga banyak istilah salah jurusan. Sering dengar ya? Akhirnya dia merasa, waduh ini kayaknya nggak cocok buat saya. Ternyata kayak gini aja nih, nggak sesuai. Sembilan FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat berjumpa kembali. Inilah dialog yang merupakan series ya, kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga Visipuner bersama dengan Radio Mercury 96 FM. Dan menyenangkan sekali di episode kali ini lagi-lagi saya harus dipaksa untuk menjadi lebih muda karena menemani junior. Saya nggak berani bilang junior, ini kejauhan. Junior pun kejauhan ya. Apa istilah yang paling tepat ini ya? Ya milenial yang sekarang sudah menjadi staf pengajar di ini ya, staf dosen di Visipuner. Dan Visipuner Visip Mercury The Series ini kali ini menghadirkan, mudah-mudahan koreksi kalau saya salah menyebut nama, Mas Agi Nugroho Sugiono SIAN MPP. Iya, Pak. Ya, oke. Apa kabar? Panggilannya Mas Agi ya? Iya, selamat siang Sobat Mercury. Ya. Aldi ya. Aldi. Ya. Aldi. Iya, kalau tanggapan Aldi lah ya. Ya, Mas Agi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, ini adalah generasi-generasi yang sekarang menjadi ini motor-motor baru di Visip ya. Anak-anak muda Pak. Begitu ya. Iya, oke. Kalau gelarnya ini apa? SIAN ini apa ini? Dulu namanya Sarjana Ilmu Administrasi Negara, MPP itu kepanjangan dari Master of Public Policy. Public Policy. Ya. Oh, alah isian. Sekarang kita udah ganti, Pak. Kalau mahasiswa baru kita namanya SAP, Sarjana Administrasi Publik. Oh, gitu. Ya, kayak ini ya, kayak kalau zaman saya itu masih Dokter Andes gitu ya. Iya, benar Pak. Iya kan, kalau sekarang sudah ESOS gitu ya. Jadi tuh bisa kita lihat usianya Pak sebenarnya. Wah, ini pembukaan yang menarik ini. Luar biasa dari Agi ini ya. Oke Mas Agi, hari ini kita berbicara sesuatu yang sangat menarik ya sahabat Mercury. Karena kita akan mencoba membahas sedemikian rupa terkait dengan kebijakan MBKM. MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, betul ya? Benar sekali betul Pak ya? Aldi. Nah, kebijakan MBKM terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia kita akan obrolin sama Mas Agi. Silakan untuk Anda yang mau join di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Mungkin supaya kita samakan referensi dulu MBKM ini seperti apa Mas Agi? Ya, jadi MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kebijakan baru yang lahir sejak era Mas Menteri Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ya. Beliau ini sepengetahuan saya juga dulu kuliahnya di luar Pak, di US. Jadi saya melihat MBKM ini adalah wujud ketika beliau kuliah di sana. Jadi di US itu menganut sistem liberal arts education system gitu ya, yang memungkinkan sebenarnya bagi para mahasiswa untuk tidak hanya terpaku pada satu disiplin ilmu, Pak. Karena berbagai kebutuhan yang akan kita hadapi di masa depan. Mulai dari kebutuhan profesi baru ya, kemarin World Economic Forum juga menjelaskan banyak sekali yang sebenarnya itu harus kita kejar di sana. Tahun kemarin beliau juga sempat mention bahwa ternyata hanya 20% itu pekerja yang relevan dengan jurusannya ketika kuliah. Jadi juga ada banyak isu yang sebenarnya dibahas, mulai dari skill baru ya, kemudian pengetahuan baru, ada juga tuntutan untuk job demand baru, karena setahu saya ya Pak, nggak ada profesi yang hanya menggantungkan di satu disiplin. Satu gitu disiplin ya, mesti multidisiplin ya. Mesti multidisiplin. Even seorang dokter dia harus berinteraksi dengan misalnya para pegawai administrasi, berurusan dengan manajemen rumah sakit. Jadi saya rasa nggak semua
pekerjaan itu pasti berhubungan dengan banyak sekali disiplin ilmu, Pak. Ya, ya. Jadi kalau mau dibuat sederhananya begitu, MBKM ini lebih ke ini ya, Merdeka Belajarnya itu kan boleh magang, Iya. boleh apa gitu ya. Sebenarnya selain magang, tadi kita ngobrol-ngobrol off air sama Mas Agi juga, ya yang orang kenal cuman magang, padahal sebetulnya cukup banyak ya. Iya. Jadi Kegiatan-kegiatannya ya. MBKM itu kalau saya lihat itu adalah bentuk negara itu mulai mengakui bentuk pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di kelas, Pak. Jadi selama ini kuliah mungkin kita Ya. nilainya ini belajar di kelas, dosen ngomong kemudian mahasiswa tanya dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang namanya learning itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat beragam sekali bentuknya. Bahkan saya siaran ini pun juga belajar banyak dari Pak Aldi ya, cara benerin mikrofon dan sebagainya, bagaimana berkomunikasi gitu ya. Nah, bentuknya itu tidak hanya magang, Pak, sebenarnya. Banyak sekali. Contohnya misalnya seperti studi independen ya, belajar mandiri ya, kemudian ada penelitian atau riset, kemudian kegiatan wirausaha, ada kegiatan kemanusiaan. Jadi selama ini mungkin ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa yang itu punya banyak sekali manfaat tapi tidak mendapatkan rekognisi. Lah rekognisinya ke depannya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini dianggap belajar. Jadi tidak dilakukan di dalam kampus ya, tapi misalnya dia dari magang tadi ya. Ketika dia selesai magang dia kembali ke kampus, itu kegiatan dia itu akan diberikan rekognisi berupa credit point atau yang disebut SKS, Pak. Jadi ketika dia magang itu kan kalau full time dia nggak akan kuliah penuh Satu semester ya, terutama berarti kalau ya? luar kota gitu ya, di perusahaan atau lembaga yang dia datangi gitu ya. Nah ketika dia kembali nanti akan ada tim khusus ya yang akan mengonversi kegiatan dia untuk menjadi perkuliahan. Jadi sama dengan dia sudah bobotnya berapa SKS begitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah itu kalau misalnya untuk magang dan segala sesuatunya itu berapa lama biasanya? Kalau aturan nasionalnya itu maksimal 3 semester belajar di luar prodi, Pak. Jadi ini juga penting ya. Dan 3 semester itu boleh berpindah-pindah ya. 1 semester di katakanlah dari FISIP, 1 semester di Fakultas Hukum, 1 semester berikutnya di Ekonomi, itu boleh ya? Boleh. Kebetulan saya juga dulu waktu S2 itu kebetulan di luar Indonesia, Pak. Jadi saya tidak hanya kuliah di FISIP-nya tapi juga bisa ngambil di Fakultas Pendidikan, bisa ngambil di Fakultas Ekonomi. Nah, sekarang pun juga sama seperti itu. Karena tadi semangatnya adalah multidisiplin ya, karena nanti ketika kita keluar kampus pasti kita nggak akan ketemu dengan orang yang punya disiplin yang sejenis saja. Ya, artinya sebenarnya sampai di sini konsep untuk MBKM ini sangat luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Oh, jadi kalau bahasanya semangatnya luar biasa, berarti ada catatan-catatannya dong. Pasti ada, pasti ada ya. Pasti ada. Nah, yang sempat dicatat oleh Mas Aki dan itu ternyata cukup berpengaruh begitu ya. Oh, ini jadi kendala-kendalanya yang signifikan, kendala-kendalanya apa aja, Mas? Ya, saya melihat banyak juga kritik yang diarahkan ke kebijakan ini. Misalnya ada yang bilang bahwa kebijakan ini mengarah ke industrialisasi pendidikan, industrialisasi, Pak, ya. Karena sekarang mahasiswa kita sudah dituntut untuk siap kerja, siap pakai gitu ya. Padahal kan mungkin dulu ya kalau mungkin eranya Pak Aldi ya, mohon saya dikoreksi kalau salah, mungkin dicetak untuk menjadi pemikir gitu ya, menjadi orang yang sangat kritis gitu terhadap pemerintahan dan sebagainya ya. Betul. Nah, kalau saya pribadi, saya melihat tergantung perspektifnya dulu ya, karena ada banyak bentuk di MBKM ini dan itu bisa dilakukan personalisasi kepada si mahasiswanya. Jadi tergantung minatnya. Kalau misalnya dia itu tidak ingin menjadi seorang dosen atau akademisi gitu ya, ya mungkin dia bisa ngambil magang tadi ya, atau mengambil kegiatan kemanusiaan ya. Jadi ketika dia melakukan aktivitas kegiatan kemanusiaan itu, ya mungkin akan sangat valuable buat dia ketika dia terjun di job market ya, untuk kerja di NGO, lembaga internasional dan sebagainya, Pak. Jadi tergantung ya, itu problem yang pertama ya. Jadi saya rasa ini juga jadi kesempatan juga mungkin buat korporasi gitu ya, perusahaan-perusahaan yang pengen dapat tenaga kerja yang affordable ini ya. Jadi ngambil dari kampus untuk menggunakan akses tadi. Yang kedua saya kira gratis lagi ya. Gratis. Dan gratis kan ya? Negara yang biayai, Pak. Negara yang membiayai. Ya, jadi beberapa mahasiswa itu juga dapat bantuan dana yang diberikan pemerintah untuk kepada mereka ketika mereka melakukan kegiatan. Termasuk kegiatan-kegiatan di luar magang ya? Semuanya termasuk. Oke. Itu mekanismenya seperti apa, Mas Agi, kalau boleh tahu? Oke, jadi mekanismenya itu jadi setiap
pada waktu mengisi KRS, kartu rencana studi ya. Jadi setiap awal semester itu mahasiswa harusnya diberi sosialisasi yang cukup bahwa ada berbagai macam format untuk belajar ya. Nah kemudian dia bisa konsultasikan ke dosen wali. Besok misalnya minatnya mau kerja di mana atau pengen menjadi apa. Nah itu disesuaikan dengan apa yang bisa dia ambil, karena program ini juga saya kira cukup sentralistik ya, karena di website Kemdikbud itu juga semua mahasiswa bisa login dan melihat apa yang tersedia, yang available. Walaupun memang ada banyak program di luar sana yang butuh untuk ngomong ke Kemdikbud dulu sebelum bisa muncul ke websitenya tadi itu. Jadi belum administrasi itu yang kedua Pak. Jadi saya melihat banyak sekali sebenarnya karena ini sangat dibuka dengan luas ya. Jadi kampus itu juga harus pinter-pinter untuk kemudian bisa mengkognisi kegiatan-kegiatan tadi apakah sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita tetapkan pada saat kita membuat program studi, Pak. Oke, jadi semuanya memang namanya juga merdeka belajar ya. Jadi mereka merdeka untuk menentukan apapun yang mereka akan lakukan. Dan sorry, saya juga agak bukan agak ya, memang kurang update lah ya. Kalau di swasta juga boleh ya? Boleh. Bahkan saya kan ngajar administrasi publik ya, yang dominan sebenarnya lulusan kita tuh jadi PNS. Nah, mereka untuk ngambil misalnya kegiatan di perusahaan swasta juga boleh selama. Bukan, maksud saya kalau di kampus-kampus swasta itu. Oh boleh, berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua kampus ya. Bukan cuma PTN ya. PTS juga boleh ya. PTS juga boleh. Tapi kebijakannya sama juga. Sama juga harusnya. Iya. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Oke. Karena semuanya integrated di portalnya Kemdikbud, Pak. Kemdikbud ya. Iya. Tetapi memang harus dilaporkan ya. Harus dilaporkan. Nah, jadi kalau misalnya waktu kuliah itu mungkin mahasiswa kan ngisi absen gitu ya, presensi gitu ya. Lah kalau mereka di luar kampus itu ngisi yang namanya sesuatu yang namanya logbook. Jadi ngapain aja kamu di sana, belajar apa aja, itu dosen juga harus mantau. Jadi di sana, di tempat kerja sana juga sudah ada. Itu dosen wali ya? Dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing lah ya. Pembimbing MBKM ya. Iya. Oh, ada sendiri ya. Ada sendiri. Oke. Nah, nanti di sana juga biasanya akan dapat supervisor. Misalnya dia menjadi peneliti ada supervisornya, dia magang ada supervisornya. Jadi tetap quality controlnya kita jaga, Pak. Yang penting kegiatan ini memang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya mahasiswa, sehingga ketika dia keluar kampus itu harusnya dia akan lebih mudah untuk dapat tujuannya, entah bekerja, entah menjadi wirausaha dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi MBKM itu boleh bidangnya macam-macam ya tadi ya. Selain magang, juga untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Terus apa lagi Mas? Ada wirausaha, ada studi independen gitu ya. Studi independen itu kayak bikin riset apa segala macam kayak begitu ya? Bisa macam-macam bentuknya Pak. Jadi di Project Kemdikbud itu ada misalnya Microsoft tuh pernah ngasih, setahu saya tuh ya. Ini ada program di Microsoft belajar independen dengan mereka tuh, mereka bisa ikut. Oke. Ada juga yang menarik nih, penelitian atau riset. Artinya kalau misalnya ada mahasiswa yang bantu dosennya untuk bantu penelitian, bantu pengmas gitu ya, itu juga bisa considered SMBKM, jadi dapat kredit Pak. Oh, karena gitu selama ini kan dapat duit, dapat kredit ya. Dapat kredit. Kalau dulu kan cuma dapat duit ya. Kalau kita bantu dosen kan cuma lumayan dapat duit gitu kan. Tapi waktunya nyuri-nyuri di tengah kuliah gitu. Kalau sekarang memang free. Ada formal, kamu sekarang ada jalurnya. Jadi mereka akan dapat rekognisi tadi Pak. Soal berapanya itu ya tergantung nanti bagaimana ini ya. Bobotnya gitu ya. Kalau itu kampus yang menentukan ya. Fakultas yang menentukan. Fakultas yang menentukan ya. Jadi ada yang namanya tim konversi tadi Pak. Jadi mereka akan menilai kira-kira ini equal nggak dengan perkuliahan yang didapatkan di kelas. Ya, ketika mereka belajar itu, Mas Agi, mereka tetap administrasi diselesaikan ya. Misalnya mereka harus bayar uang kuliah selama 1 semester. Itu semuanya masih harus dibayar ke fakultas. Masih ya. Masih. Oh, duitnya itu yang kita pakai sendiri lah ya untuk apa. Jadi sebenarnya bukan negara yang bayarin lah ya. Loh kan kita harus terbuka ini ya. Ya, tapi bisa jadi juga mungkin lebih besar atau apa. Anggarannya cukup ya. Nah, boleh tahu nggak misalnya anggaran untuk itu macam-macam sih ya, tergantung ininya ya. Tapi besarannya di kisarannya Mas Agi? Biasanya sesuai dengan kotanya di mana dia hidup Pak. Terutama kalau mahasiswa harus keluar kota ya. Jadi misalnya ke Jakarta ya harusnya sesuai dengan standar Jakarta. Standar biaya hidup Jakarta. Memang problemnya saya akui sering telat. Oh sering telat. Dan itu diberikan biasanya berapa per bulan? Harusnya per bulan kan Pak. Karena dia kalau yang full time itu nggak dikasih gelondongan gitu ya? Nggak dikasih gelondongan. Jadi mereka juga harus ngajuin ini ya. Oke. Ya, oke. Baik, makin menarik ya. Mudah-mudahan makin menarik. Saya percaya makin menarik karena sebenarnya ide MBKM ini kan
kontroversinya cukup banyak ya. Silakan untuk Anda mau sharing-sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Tapi setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjut kembali ya. Dan sekarang kita melanjutkan tadi itu yang soal MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, betul ya? Ya. Masih juga barengan sama dosen kita yang ganteng ini, Anggi Nugroho Sugiono, ya. Dan pembahasan kita tadi saya terima kasih sudah diberikan pencerahan juga oleh Mas Anggi terkait dengan MBKM yang ternyata memang tidak hanya soal magang begitu ya, tapi cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan dalam konsep ini. Meskipun ya sejak awal ada banyak kontroversi. Kalau menurut catatan Mas Anggi sendiri, kontroversinya lebih karena apa? Lebih karena memang apakah kebijakan ini belum bisa bottom up-nya, membuminya ya, itu masih belum bisa diikuti oleh bawahannya Mas Menteri, atau lebih karena faktor apa? Saya lihat faktor yang menyulitkan selama ini kan kebijakan sejak Mas Menteri ya 2019. Setelah Mas Menteri menjabat gitu ya, habis itu pandemi, Pak. Pandemi ini yang menjadi tantangan ya karena yang mungkin dulunya direncanakan offline ya, mungkin semuanya juga menjadi online ya, termasuk yang pertukaran tadi. Yang seharusnya mungkin mahasiswa itu saling bepergian satu sama lain ke kampus-kampus lain, ke prodi lain, akhirnya juga akhirnya online juga kan, karena kita nggak bisa traveling ya. Nah ini saya melihat memang ada tantangan learning loss gitu ya. Jadi learning loss ini adalah sebuah keadaan ketika ada halangan untuk belajar ya, jadi mereka tidak menerimanya secara full. Ya sekarang saya akui aja Pak, selama 2,5 tahun mungkin kita kuliah online ini nggak tahu mahasiswanya ngapain kan, kameranya dimatiin ya, kemudian kita juga ngomong terus, kita jadi sulit untuk melihat penerimaan mereka. Itu yang pertama soal itu ya, online tadi Pak ya, MBKM ya. Yang kedua itu yang saya lihat juga tren-tren di kampus lain masih banyak juga prodi yang mungkin tidak rela untuk melepaskan mahasiswanya. Jadi mahasiswanya tiba-tiba datang, kemudian mata kuliahnya semuanya lulus gitu ya. Ya ini kan beberapa mungkin penanggung jawab mata kuliah juga questioning gitu ya. Ini benar tak sudah menguasai kompetensinya dan sebagainya ya. Tapi tentu saja karena ini kebijakan, maka ini harus dilakukan oleh semua perguruan tinggi, Pak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah benar-benar ngecek kualitasnya, itu benar-benar berkualitas nggak kegiatan yang mau dia ikuti, itu benar-benar sesuai dengan passionnya nggak, karena kan tetap aja namanya juga personalisasi pendidikan saya bilang tadi ya, jadi back to the student ya, apakah memang mereka ini sesuai dengan passionnya, dengan tujuannya ya, ya karena memang kontrol kita terhadap mahasiswa juga berkurang karena kegiatan yang sangat beragam ini, kita hanya bisa mengontrol mereka dari jauh, jadi itu beberapa kontroversi kalau misalnya Pak. Iya. Dan kalau saya balik lagi ya, kalau misalnya pengajuan itu selalu akan diiyakan, atau ada juga yang mungkin ditolak, jangan nggak boleh ke sini, kamu harus ke sini, atau enggak? Artinya itu hanya meminta persetujuan saja dengan segala catatannya, itu adalah keputusan kita, atau tetap pihak dosen pembimbing MBKM-nya itu tetap bisa memberikan arahan-arahan. Pengalaman Anda seperti apa, Mas Anggi? Dosen walinya juga kadang bisa menolak juga, Pak ya. Oh, bisa menolak juga ya. Jadi yang terjadi seperti itu ya. Karena ya mungkin punya pertimbangan apa yang itu disampaikan kepada mahasiswanya. Jadi mungkin bisa ditolak seperti itu, bisa juga ditolak secara administrasi gitu ya. Jadi secara administrasi itu misalnya, jadi ketika dia daftar tuh kan ada banyak kali berkas yang diperlukan ya, dan itu kadang-kadang menyulitkan juga buat mahasiswa. Sampai balik kampus pun juga bingung juga, mungkin kampusnya untuk merekognisi ini kegiatan jadi SKS kayak gimana nih. Ya ini terjadi lah Pak, di dunia policy itu seringkali mungkin membuat kebijakan, mengeluarkan apa, birokratnya tapi nggak siap. Itu sangat sering terjadi ya, yang saya lihat ya.
Jadi memang saya kira ini masih bertahan ya, masih akan terus kita hadapi ya. Kita juga mulai kuliah offline kan, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan lebih banyak pencerahan kepada mereka. Dan sistem yang biasanya lewat komputer, Pak, ini juga kadang-kadang jadi problem juga ya. Jadi komputer tuh nggak selalu memudahkan ya. Jadi kadang tiap dosen itu kan punya banyak sekali mahasiswa yang dibimbing ya. Dan sampai-sampai mungkin nggak hafal ya, tinggal approve aja mungkin ya, tiba-tiba mereka juga sudah bisa berangkat. Jadi bisa membahayakan mereka juga ketika mereka ngambil yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka mau sebenarnya. Jadi apa namanya, saya melihat sampai di sini saya melihat infrastruktur itu yang juga itu ngaruh ya, sangat itu menjadi ya. ini ya, infrastruktur terutama ya, kita tahu lah ya, kita tidak menutup mata, mungkin bukan mungkin, tapi kita pastikan saja bahwa sistem pendidikan nasional kita itu memang masih dalam tanda petik patut dipertanyakan begitu kan ya. Artinya upaya-upaya yang dilakukan selama ini seperti misalnya ganti tahun, ganti kurikulum misalnya. Terutama bukan di pendidikan tinggi ya. Kalau kita yang sedang bicarakan ini kan untuk pendidikan tinggi ya. Tapi di pendidikan dasar dan menengah kita kan juga agak sulit diikuti oleh para guru gitu ya. Ini juga jadi concern saya sebenarnya, concern pribadi saya Pak ya. Karena saya melihat mahasiswa ketika masuk itu belum dewasa itu masih banyak. Masih banyak ya. Karena artinya apa Mas Agi kalau gitu? Artinya ada dalam tanda petik kegagalan ketika mereka menempuh di pendidikan menengah mereka ya. Ya bisa jadi selama SD sampai SMA ya. Kan kita terima setelah SMA ya. Mereka mungkin belum bisa untuk menemukan passionnya tadi, menemukan tujuannya, sehingga banyak istilah salah jurusan. Sering dengar ya? Akhirnya dia merasa, waduh ini kayaknya nggak cocok buat saya. Ternyata kayak gini aja nih, nggak sesuai. Ini bedanya Pak. Kalau di luar negeri, kita kalau misalnya ngelamar ke sebuah universitas itu kita ngasih yang namanya saya ingat namanya interest kita, seperti ada letter of motivation, saya mengingat namanya letter of motivation. Jadi letter of motivation itu juga dinilai untuk melihat apakah kira-kira si anak itu memang sesuai dengan prodi yang diambil. Nah itu yang saya kira belum dewasa di sini ya. Ya jadi nah itu kita juga butuh sebenarnya di level yang di bawah universitas ya, misalnya SMA atau SMK itu juga mulai mengarahkan mahasiswanya. Jadi bukan hanya sekadar dapat skor bagus ketika ujian SBMPTN sehingga masuk perguruan tinggi, nggak selesai di situ sebenarnya. Karena banyak juga anak pinter masuk nggak sesuai dengan prodinya, akhirnya nggak minat, nggak belajarnya menurun dan sebagainya. Sangat sering terjadi. Apakah kemudian MBKM bisa menyelesaikan itu? Setidaknya mengurangi ya. Bisa ya? Bisa ya. Karena itu membuat mereka jadi punya kebebasan untuk menentukan di mana mereka bisa belajar secara langsung begitu ya, di luar kampus begitu ya. Dan to be honest Pak Aldi ya, dosen tuh is not the only expert sekarang ya. Karena sekarang sudah banyak open source yang bagus ya, platform bagus seperti YouTube, seperti podcast itu ya, yang itu mereka bisa belajar dari the best person yang ada di bidang itu sekarang. Jadi kita, kalau saya pribadi menjadi dosen, saya nggak berpikir bahwa saya yang mengetahui skill yang saya akan transfer ke mahasiswa, nggak gitu. Karena bisa jadi mahasiswanya lebih pintar daripada saya. Apakah ini yang kemudian membuat sebagian para dosen merasa wah MBKM ini menggerus kepercayaan diri mereka begitu ya? I don't know, maybe. Tapi yang saya lihat trennya Pak sekarang itu misalnya Facebook ya, beberapa perusahaan besar di Silicon Valley, mereka bisa hire tidak hanya orang yang punya gelar tinggi tapi juga portofolio. Yang itu bisa didapatkan di mana saja. Misalnya mereka ngambil kayak MOOC gitu ya, ngambil course yang sifatnya online dari kampus. Sekarang kita mau kuliah di top kampus bisa loh Pak secara online. Ya walaupun ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi ketika kita selesai kita dapat sertifikat loh. Dan itu bisa menjual ketika mereka nyari kerja. Betul. Jadi yang mau saya bilang adalah mungkin universitas juga tidak selamanya akan laku. Maybe ya di masa depan. Kalau kita nggak berubah. Kita harus advancing menuju ke sana ya. Salah satunya mungkin ini dengan memfasilitasi kegiatan yang bisa membentuk kapasitas dari mahasiswa supaya mereka bisa jadi person yang sangat berguna ketika masuk ke workforce. Ya, MBKM sendiri yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ini skupnya nasional ya? Nasional. Belum bisa lintas negara ya? Oh bisa. Kalau itu ada satu namanya Indonesian International Student Mobility. Jadi mereka exchange-nya di luar negeri Pak. Jadi mekanismenya lebih ribet.
Ya sama sebenarnya lewat satu portal tadi ada beberapa kampus yang udah kerja sama Kemdikbud itu kebetulan kalau Visip Uner selalu ngirim delegasi paling banyak. Oh. Ya mungkin karena beberapa masa Visip pintar bahasa Inggris ya. Itu juga jadi chance juga buat mereka. Nah, yang jadi persoalan adalah nanti ketika mereka ngambil kuliah di sana itu nggak bisa sesuai yang kita mau. Karena ya mungkin mata kuliah di kita dengan mata kuliah di tempat mereka itu juga beda. Nah, maka dari itu kita juga harus punya mekanisme ketika mereka balik itu semuanya direcognize. Bahwa ini juga melalui proses yang sangat panjang ya. Juga apalagi top university yang mungkin rankingnya lebih besar dari kita ya. Jadi harus diakui itu, Pak. Ya. Tetapi memang sampai di sini saya bisa merasakan gitu ya betapa memang dalam tanda petik agak ribet ya. Iya. Terutama karena kan yang namanya Merdeka Belajar ini mereka bukan hanya merdeka untuk belajar lintas kampus, lintas disiplin ilmu, lintas kota, lintas provinsi, bahkan sampai lintas negara, tapi mereka juga bisa belajar untuk praktek langsung di di perusahaan-perusahaan begitu ya. Tidak hanya perusahaan, tapi bukan juga hanya perusahaan, lembaga-lembaga ya. Artinya di luar kampus lah ya. Di luar kampus. Jadi mereka lintas kampus boleh memutuskan untuk magang di luar kampus juga boleh begitu ya. Semuanya boleh begitu ya. Saya lupa mention ya untuk beberapa prodi terutama yang prodi kesehatan itu agak lebih strict ya karena mereka ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa kalau nggak diambil di kampus originnya. Jadi misalnya kayak praktek kedokteran itu kan susah Pak ya. Harus di sana. Jadi mungkin untuk tambahan-tambahan aja yang mereka bisa ambil di kampus lain. Oh gitu ya. Jadi anak-anak kedokteran, terutama kedokteran ya. Kesehatan ya dalam skup yang lebih besar. Anak-anak kesehatan tidak sebebas anak-anak Visip ya. Untuk MBKM gitu ya. Oh, Visip mau di mana aja. Tapi Visip juga kalau di kedokteran boleh nggak? Nggak boleh ya. Bisa jadi misalnya kita ini ya, misal di bidang kesehatan Pak ya, anak administrasi publik pengen belajar tentang kebijakan kesehatan ya, mungkin itu ada di FKM misalnya, atau mungkin di FK menawarkan mata kuliah yang sifatnya seperti itu. Nah, misalnya antropologi ragawi kan ada juga sanggungan dengan fakultas kedokteran. Iya, nggak cuma ngurusin museum aja lah ya. Wajahnya lama-lama kayak museum Kiki ya. Oh, Kiki itu siapa? Jadi balik lagi Pak, kan kita dengan orang-orang di sekitar kita lah, ada nggak sih orang yang kerjanya itu ketemu dengan teman satu prodi aja? Kayaknya nggak ada. Dan itu yang harus kita sadari mulai sekarang. Ya. Oke. Baik, tadi saya balik lagi tadi kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim ini dicanangkan ketika tidak lama setelah itu pandemi COVID ya, sehingga ini tidak tidak terrealisasi dengan baik. Sekaranglah baru mulai begitu ya. Tetapi selama 2 tahun pandemi itu kan tetap berjalan ya. Tetap berjalan ya. Meskipun mungkin lebih banyaknya ke online ya. Ya, karena online itu kan agak sulit ya untuk penerimaan. Kita nggak bisa lihat ekspresi, padahal kalau matiin kamera Pak. Mau diminta paksa nyalain kamera juga mereka kasihan juga buat yang mungkin kotanya terbatas lagi di daerah. Ya, karena itu pengaruh lagi ke ini ya karena internet kita belum gratis ya. Kalau internet kita gratis mau diblokir katanya kan. Mau diblokir katanya. Ya. Oke. Nah, selama kalau kita coba untuk mengevaluasi selama berjalan ketika online itu, apakah secara ini pasti subjektif karena pertanyaannya saya tujukan ke Agi gitu ya, Mas Agi gitu ya. Apakah Mas Agi melihat bahwa MBKM ini sesuatu yang menurut saya oke banget ini, atau enggak ini enggak oke tapi harus dengan pembenahan, atau ini enggak oke nih. Anda di posisi yang mana Mas Agi? Ya, saya melihat ini ada dampak positifnya tapi juga ada beberapa challenge ya. Challenge-nya misalnya nih yang namanya Merdeka Belajar kan berarti belajar sesuai dengan passion-nya. Betul. Tapi masih ada sih beberapa komponen kenegaraan yang harus dilalui mahasiswa juga. Apa ini komponen kenegaraan ini? Bahasanya sulit ini. Misalnya masih harus ikut mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan. Nah itu kan. Betul, itu gak penting ya? Kalau it depends sih Pak ya. Tapi setahu saya kalau misalnya kita kuliah di luar itu jarang kita dapat mata kuliah yang ideologis seperti itu ya. Ya mungkin pemerintah khawatir kali ya. Mungkin ada concern ke situ, Pak ya. Iya. Pemerintah sendiri juga bingung ya. Kita ini memang jujur ya, ini subjektif saya sih ya. Jujur kita memang belum siap loh demokrasi. Ayo percaya sama saya, iya kan? Iya. Makanya kenapa kemudian banyak ungkapan-ungkapan piye enak zamanku toh. Saya nggak tahu zamannya siapa itu, saya nggak ngerti. Waktu itu saya belum lahir. Kan saya masih milenial gitu kan. Tetapi kan ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa ternyata
euforia reformasi kita itu ya ternyata memberikan dampak yang sekarang ini harus dikelola oleh negara jadi serba salah begitu kan. Ada hal-hal yang semestinya itu tidak sudah di luar konteks gitu ya, harus ikut Pancasila atau apa kewiraan kalau saya zaman saya dulu kewarganegaraan kalau dulu kan ada pendidikan kewiraan saya masih ada dulu. Selain P4 gitu ya. Nah, itu apa namanya? Ya, itu lebih karena kekhawatiran negara ya. Mungkin ya. Jadi itu sudah ada di kebijakan sistem pendidikan nasional, Pak ya. Jadi mau nggak mau terlepas masing-masing program studi itu mendesain ulang kurikulumnya yang lebih memfasilitasi MBKM, mata kuliah wajib itu tetap harus diberikan. Jadi mungkin mereka-mereka yang ahli di bidang ini lah Pak, yang tentang kewarganegaraan ini bisa menjelaskan. Betul. Gitu, ya. Ini yang menurut Mas Agi agak melenceng dari semangat globalisasi ya. Ketika global itu kan borderless ya, semuanya sudah tanpa batas begitu ya. Artinya kewarganegaraan sih Indonesia, tapi mau bekerja di mana saja, mau menuntut ilmu atau mencari menambah skill di mana saja boleh begitu ya. Dan saya lihat juga concern utama kenapa kok ada MBKM ini karena tadi Pak adanya mismatch antara job dengan pendidikan mereka. Yang itu tahun kemarin saya nggak salah Mas Menteri yang ngomong sendiri ya 20% itu nggak sesuai. Nggak sesuai. Hanya 20% yang sesuai jurusan ya. Jadi ini yang pengen 80%-nya malah itu melenceng dari disiplin ilmu yang ini ya. Dan itu menurut Anda cukup ini ya. Cukup mengganggu ya? Ya sebenarnya kalau saya lihat as long as mereka bisa menjadi somebody yang punya pekerjaan gitu ya, yang bisa hidup juga, I don't see any problem. Cuma kan kita di kampus itu kan pengen sebisa mungkin menggait mereka untuk lebih mudah menjangkau tujuannya, Pak. Jadi saya rasa dengan adanya opsi-opsi dalam belajar selain di dalam kelas itu akan lebih bisa untuk membantu mereka menemukan jadi dirinya itu seperti apa. Oke, baik. Makin menarik perbincangan. Saya masih punya satu sesi setelah ini. Silakan untuk Anda yang mau sharing boleh, by phone juga boleh di 0315520096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096 atau boleh saja Anda menikmati obrolan saya dengan Mas Agi sebagai narasumber. Silakan. Tapi kita ke pesan-pesan dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan pertanyaannya untuk dialog kita sore hari ini. Saya menyapa yang pertama sekali ini ada Pak Budiman. Pak Budiman, apa kabar? Sehat selalu ya. Sebetulnya apa sih tujuan signifikan dari program MBKM? Untuk apa diadakan program ini kalau infrastrukturnya tidak mendukung? Apakah ungkapan Pak Budiman ini memang benar ataukah menurut Mas Agi enggak kok, bukan tidak mendukung kok, sudah mendukung cuman kurang, atau monggo silakan. Ya, yang menjadi concern saya adalah ketika dia itu ingin mengambil program belajar di luar kampus, itu memang peran berbagai banyak pihak penting Pak Aldi ya. Pertama tentunya dosen wali ya yang bisa mengarahkan. Jadi jangan sampai mahasiswanya asal daftar nggak tahu ini background dari institusinya seperti apa yang mau dituju ya, sehingga jadi problem ketika dia diterima, dan kalau diterima harus diambil Pak Aldi, nggak boleh tolak. Oh gitu ya. Ya. Yang kedua tentu saja ya tetap orang tua juga menjadi peran penting ya. Tentu ketika dia mahasiswa itu mau ngambil sesuatu, ya konsultasikan dulu lah. Kalau saya boleh kasih saran ke adik-adik mahasiswa ya, konsultasikan ke orang tua apa benar ini sesuai dengan apa yang ingin kalian capai di masa depan. Justru karena adanya MBKM ini, misalnya di kampus originnya infrastruktur kurang memadai, mungkin ada yang kurang di kampus itu sehingga dia pengen ngambil di kampus yang peringkatnya lebih bagus, jadi kesempatan Pak Aldi. Iya betul sih, iya betul. Ya teman-teman kita, mahasiswa kita yang di FISIP juga ada beberapa yang sampai ke luar negeri ya, justru mereka ingin merasakan gimana sih environment belajar dengan standar internasional ya, dengan banyak teman-teman yang mereka sama sekali nggak kenal dari awal, nggak sama ras agamanya itu seperti apa. Justru ini jadi kesempatan kalau pandangan saya. Ya. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa infrastrukturnya tidak mendukung sih, nggak juga ya sebenarnya ya.
Ya it depends ya, it depends ya kan opsinya banyak Pak. Opsinya banyak ya. Iya. Ada yang mendukung, ada yang enggak ya. Iya. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya menjawab Pak Budiman, tujuan signifikan dari program ini, yaitu tadi ya, menyiapkan supaya anak-anak mahasiswa kita yang begitu lulus itu mereka sudah siap kerja, begitu ya. Yang harus saya akui adalah mungkin yang bisa diberikan prodi ya terhadap masa depan mahasiswa ini mungkin nggak selamanya akan bisa kita berikan ya. Jadi tantangan job market ke depan tuh akan sangat berkembang gitu ya. Nah, karena berkembang ini makanya kita harus ngasih ruang buat mahasiswa sehingga mereka tuh bisa merasakan experience ketika mereka terjun langsung ke masyarakat, ketemu orang ya, bekerja secara profesional. Tadi ya ada studi independen, ada penelitian tuh seperti apa, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Budiman ya. Mudah-mudahan silakan untuk melanjutkan kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan. Kemudian Pak Yulianto, apakah magang di program MBKM mendapatkan gaji? Tergantung ya. Dianggarkan oleh negara, Pak. Ada, ya, memang sepengetahuan saya semester lalu dapat mereka ya. Cuma ya ada proses administrasinya yang kadang-kadang itu telat gitu ya. Jadi ya, gitu ya, mahasiswa mungkin harus punya modal juga ya, mungkin orang tua atau nabung dulu ya. Jadi harus pintar-pintar juga mengatur keuangan. By the way, mengatur keuangan juga sesuatu yang bisa diajarkan di kampus kan, Pak. Jadi ketika mereka lepas itu mereka juga sebenarnya belajar hidup juga gitu loh. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya bahasanya gaji sih enggak ya, cuman memang ada Ada sangu lah istilahnya. Ada uang saku lah ya untuk transport dan biaya hidupnya mereka itu diberi oleh kampus begitu ya. Tapi ya sama aja, uang kuliahnya bayar kok, ya kan. Mereka mungkin nggak kuliah, tapi kan kuliahnya tetap bayar kan. Ya duitnya nanti dikonversi jadi uang saku gitu. Kira-kira kayak begitu lah kira-kira ya. Kalau enggak nanti kasihan Mas Agi, Mbak Kiki itu kan perlu gaji juga gitu kan. Ya, enggak ya. Kita bisa dibilang ketika kita melepas mahasiswa kita juga masih harus supervise mereka, Pak. Walaupun mungkin secara online. Ya. Nah, saya lupa menanyakan tadi dalam sepanjang mereka berkuliah, katakanlah kalau di FISIP itu asumsi dasarnya itu adalah 8 semester ya. Iya. Ya, asumsi dasar bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tergantung. Dalam 8 semester itu berapa semester yang boleh ditempuh dengan kebijakan MBKM? Kalau dari aturan nasionalnya sih diberikan 3 semester, Pak. Maksimal ya? Iya, maksimal. Jadi memang tetap harus kuliah di prodinya selama berarti 5 semester ya. 5 semester ya sisanya cuma ya. Kalau ini mungkin beda ya di kampus lain, tapi kalau di internal kami di UNER itu mereka baru boleh ikut MBKM ketika semester 5. Karena kita punya pandangan bahwa ibarat burung gitu ya. Kalau dia belum bisa belajar terbang ya jangan dilepas dulu. Jadi harus dikasih dasar-dasar dulu, dia kuliah dulu semester-semester awalnya di UNER, baru ketika mereka sudah ngambil beberapa mata kuliah wajib gitu ya, ngambil kuliah, mereka baru bisa berangkat. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka di tempat manapun itu juga bawa nama institusi kan, Pak. Iya betul. Nah, jadi mereka sudah lebih siap, lebih bisa terbang kalau ibarat burung piyik tadi ya. Ya karena mereka membawa nama besar Universitas Airlangga begitu kan ya. Jadi besar nggak sih Universitas Airlangga itu? Menurut saya biasa aja. Saya alumni tapi saya biasa aja. Ya gede ya enggak, kecil ya enggak lah. Nah menariknya kalau kuliah di FISIP, Pak, ini sekarang promosi di FISIP itu kalau pertanyaan seperti ini jawabnya nggak hitam putih, Pak. Oh gitu ya? Iya kan? Iya sih. Tapi terus kita bukan ngasih jawaban yang ini yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Iya, itu relatif lah ya. Tapi memang kebanggaan itu penting ya. Ya menumbuhkan rasa kebanggaan itu juga menjadi tugasnya Mas Agi loh untuk anak-anak. Tapi yang bisa saya bilang Universitas Airlangga is very committed to MBKM policy. Jadi gitu ya. Iya, jadi kita sangat berkomitmen dan juga kita akan menyediakan fasilitas terbaik gitu ya buat teman-teman yang mungkin dari luar pengen ikut MBKM di Universitas Airlangga. Dalam 1 tahun ini programnya apa? Per semester ya? Mengikuti ini ya? Mengikuti tahun akademik ya? Mengikuti tahun akademik. Oke. Nah, ini berarti sudah semester baru ya? Iya. Ini saatnya anak-anak mendaftar untuk MBKM ya? Tiap hari mahasiswa saya tanya nih, ini gimana Pak? Gimana pandangannya? Ini bagus nggak Pak? Saya tiap hari lagi banyak. Oh, jadi ada proses konsultasi juga begitu ya? Iya, ada proses konsultasi, Pak. Dalam setahun, dalam 1 semester gini berapa? Ada data nggak? Kalau di FISIP ada berapa? Sudah, saya nggak pegang. Ini tentu di pimpinan yang megang, Pak. Teman kita juga lumayan. Setiap area ada, Pak. Setiap area yang ikut magang, yang ikut exchange itu selalu ada.
Ya, jadi makin banyak sebenarnya. Mereka lebih memilih untuk belajar Merdeka Belajarnya itu di kampus yang lain atau di tempat-tempat di luar kampus. Kalau FISIP. Dua-duanya ada. Jadi ada, ya? yang magang ada, yang belajar di kampus lain juga ada, bahkan ada juga yang penelitian sampai-sampai mereka juga ini nih juga bisa untuk menerbitkan artikel ilmiah. Oh ya. Tapi kalau penelitian itu semua biaya yang di luar yang di cover oleh negara tadi itu menjadi tanggungan sendiri ya, pribadi ya. Oh, jadi kalau atau boleh pakai funding misalnya. Boleh. Oh, jadi boleh, misalnya ada dosen dia punya proyek yang didanai oleh lembaga tertentu gitu ya. Mahasiswa secara resmi melamar menjadi asisten dan membantu penelitiannya. Dan itu masuk program MBKM ya? Bisa diajukan, Mbak. Jadi karakteristiknya MBKM itu adalah fleksibilitas gitu ya. Ini yang jadi tantangan ya untuk para birokrat kita, tenaga kita di kependidikan itu gimana caranya beragam aktivitas yang banyak banget ini bisa untuk diakui dan dikognisi. Iya. Itu yang tantangan terbesar kalau saya. Tantangan terbesar ya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir karena masih ada Pak Andrianto ini yang menanyakan apakah ada syarat khusus ya untuk bisa mengikuti program Kampus Merdeka. Oh ternyata ada lagi ada dua berarti ini ya Pak Andrianto. Mungkin bisa dicatat Mas lagi. Apakah ada syarat khusus untuk bisa mengikuti program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini? Kemudian Ibu Fatkur Rohma, betulkah salah satu ragam pembelajaran dari mereka yang dari Merdeka Belajar adalah wirausaha? Yeah. Saat memilih program ini, apakah si mahasiswa sudah harus punya usaha? Apakah di program ini si mahasiswa juga bisa mendapatkan modal? Monggo yang mana yang mau dijawab dulu? Ke syarat-syarat khusus dulu mungkin yang ya. saya bisa jawab pasti Pak ya. Yeah. Yang jawab pasti tadi syarat-syaratnya di mana itu setiap program beda Pak. Jadi syaratnya itu bisa dibaca di ini saya buka AP juga ya di Kampus Merdeka. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi kalau masuk situ itu mahasiswa bisa login melihat apa program yang ditawarkan. Nah di situ tiap masing-masing kalau magang ya ada sendiri, untuk exchange ada sendiri. Misalnya nih Pak, exchange luar negeri nih itu harus punya sertifikat bahasa Inggris. Oh sorry, jadi program magang itu udah ditentukan oleh kementerian ya? Kementerian dan juga partnernya untuk ya, artinya listnya memang udah ada. Tidak boleh di luar itu ya. Misalnya terus ada mahasiswa Mas Aki, Pak Agi saya mau Merdeka Belajar ke Papua supaya bikin sendiri apa gitu, nggak boleh ya. Jadi between antara lembaga itu kerjasama dengan Kemdikbud atau dengan kampusnya itu sendiri, Pak. Oh, iya, jadi tetap ada linkage itu, tidak bisa abur-aburan lah ya. Iya, jadi merdeka tapi juga kalian jangan terlalu liar gitu ya. Iya, inilah Indonesia ya. Merdeka, ngono yo ngono ning aja ngono gitu kan. Ya, itu. Terus kemudian kalau soal yang ini, yang wirausaha tadi, itu juga sama ya. Saya juga to be honest kalau per detailnya tiap program saya juga nggak hafal, tapi di Kampus Merdeka ini di bagian Merdeka Wirausaha kalau nggak salah, subprogramnya itu bisa dibaca di situ. Oke. Ya, saya rasa sih yang penting adalah proposal untuk project bisnis apa yang dia ingin kerjakan gitu ya. Ya, kalau Mas Aki tahunya itu harus bikin proposal, berarti saya prefer ini pasti bisa mendapatkan modal kalau misalnya. Iya kan? Pilihan wirausahanya itu gitu. Ya, oke. Baik, itu Ibu Fatkur Rohma sekali lagi kalau misalnya ingin lebih detail itu bisa mengakses apa tadi linknya? Di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya untuk Ibu Fatkur Rohma dan sahabat-sahabat Merkuri. Oke, di bagian akhir ini menjadi pertanyaan terakhir saya juga. Tadi disebut birokrat kita ya. Ini pengertiannya adalah para pelayan publik kita yang ada di jabatan karir. Mereka yang ada di kementerian tapi bukan pejabat politik kayak Mas Menteri dan Wakil Menteri atau apa, tapi ke dirjen ke bawah begitu ya. Apakah mereka memang belum sepenuhnya siap? Ataukah apakah mereka memang tidak setuju menurut subjektivitas Mas Agi? Menurut subjektivitas saya mereka lebih nggak siap ya, karena tentu saja program ini itu saya rasa melihat dari banyak world class university yang ada di luar sana ya, yang kebetulan Mas Menteri juga alumni. Nah ini yang harus segera diadopt. Kalau nggak gitu kan kita makin ketinggalan ya. Karena kompetensi yang diperlukan di perusahaan sekarang seperti apa, yang diajarkan apa, kalau nggak nyambung ini lama-lama kita nggak jadi Indonesia emas nih 2045 nih kan. 2045 itu kalau mereka bisa berkompetisi kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa masuk
nggak bisa diterima kerja gitu ya sama aja kita nggak ngalami bonus demografi ya, bonus pengangguran yang ada. Bonus pengangguran ya, artinya mungkin bolehlah kita suarakan meskipun mungkin belum tentu didengar Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi saya nggak suruh ganti dirjen loh ya, enggak, bukan, tapi penuhilah Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan kita itu dengan mereka-mereka yang visinya nggak terlalu jauh sama Mas Menteri ya. Iya. Kalau nggak nanti nggak bisa harus kerjanya harus fleksibel juga. merealisasikan Jadi, gitu. berbagai request itu pasti akan muncul di program MBKM ini. Di kegiatan yang mungkin nggak pernah didengar oleh dosennya atau didengar oleh para birokratnya ya. Tapi ini harus difasilitasi. Ya, selama ini menurut Anda kurang fasilitasinya dari kementerian? Lebih tepatnya bukan nggak difasilitasi tapi bingung. Ya artinya kan Bingung. Ya misalnya ini ngambil dari luar negeri mata kuliahnya bener-bener aneh gitu, yang bener strange itu, yang nggak pernah denger. Ini apa nih, ada belajar kayak gini. Nah seperti itu Pak. Itu yang harus itu muncul ya kayak begitu ya. Muncul. Ya sudah, itulah kesimpulan dari MBKM untuk meningkatkan mutu pendidikan kita begitu ya. Saya tidak menyimpulkan apa-apa karena saya takut saya salah dalam menyimpulkan. Bukan saya nggak berani bicara, cuman saya takut saya salah menyimpulkan. Tetapi pembicaraan ini sudah membuat Anda bisa menyimpulkan. Sebagai closing statement, Mas dosen yang ganteng, apa closing statement Anda terkait dengan MBKM dan kemudian peningkatan kualitas pendidikan kita? Ya, kita sebagai penggerak pendidikan, kita harus menyadari bahwa era sekarang tuh berbeda dengan era yang dulu ya. Terutama kita melihat di masa depan itu tantangan makin berat, kompetensi juga makin complicated ya. Maka dari itu lembaga pendidikan harus punya fleksibilitas dan adaptasi untuk menyongsong kebutuhan mahasiswa yang akan datang di masa depan. Oke, itu ya. Ya, saya pikir itulah yang memang mesti diperjuangkan oleh teman-teman di kampus. Kalau saya ini tinggal menyuarakan saja. Silakan untuk nanti bisa berbagi terus informasi, update informasi ke kami, karena bukan cuma FISIP, mudah-mudahan nanti bisa ditularkan juga ke kampus-kampus yang lain yang ada di Universitas Erlangga ya, supaya semuanya juga punya kesempatan bikin the series kayak FISIP dan Mercury. Mas Agi Nugroho Sugiono, matur nuwun. Terima kasih juga Pak Aldi. Sukses selalu, sehat-sehat ya. Ya, sukses juga untuk Pak Aldi. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama dan terakhir kita ngobrol. Kapan-kapan kalau misalnya punya punya info-info lain yang ini monggo silakan bisa disampaikan ya. Oke, baik. Dan sahabat Mercury, sampai di sini dialog sosial politik kita bersama teman-teman dari FISIP UNER yang merupakan The Series. Kita akan ketemu 2 minggu dari sekarang dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Saya Aldi pamit, sampai jumpa.